Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur monggo senantiasa kita perbanyak, kita tingkatkan terus menerus agar Allah juga senantiasa memberikan rahmatnya, nikmatnya, kemudahan, keberkahan di setiap urusan kita di dalam hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah kita perbanyak, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Bapak Ibu sekalian, ingkang kula hormati, perkenalkan nama kula Arif Madani, kula saking Kendal, saking Bojo, daerah Uin ke atas. Alhamdulillah, dalam beberapa hari ini Allah berikan kemudahan untuk bisa bersilaturahim dengan panjenengan semuanya di tempat yang penuh berkah ini, di musola khairan atau khairan, khairan ya. Tapi buat begitu nih ya, soalnya ya, ada bacaan Al-Quran yang baca khaira, ya, khaira. Jadi bacaan waras yang di Maroko sana ya, itu membacanya khaira. Jadi bisa dibaca khaira ya. Itu bacaan Al-Quran resmi di Maroko sana. Jadi khaira, kasira itu ada. Baik, seluruh jamaah sekalian, jamaah mushola khairan, khairan ya, bisa dibaca khairan. Ini masih senden apa senden? Senden yang baca. Ini baru senden apa senden? Senden ya. Pilih lagi senden, mas. Luasnya senden kan? Senden. Ya, alhamdulillah. Semoga yang ada ini baik santri, Fai, terima kasih atas kesempatan juga untuk bisa bersatu sini. Pak Basuki, Pak Adi Basuki, yang alhamdulillah semoga Allah sampai kepada beliau kemudahan, kesehatan untuk terus bersama-sama menyemarakkan majlis-majlis ilmu seperti ini. Baik Bapak sekalian, langsung saja dengan waktu. Tadi Ustaz Rifai sudah memberikan mukadimah, apakah mungkin kita ini bisa melahirkan dari keluarga kita ini para ahli Quran? Jawabannya sangat bisa, sangat mungkin. Dan hari ini faktanya juga banyak yang mungkin orang tuanya juga bukan ustadz, bukan kiai, bukan ya, yang notabene mungkin sehari-hari ngaji juga bisa. Alhamdulillah, kalau saya mau taruh binikmah, ya, orang tua saya juga tanya, ya, sampai hari masih di sawah, ya, bapak saya masih di sawah, ya, masih di kebun. Ya alhamdulillah, Allah berikan kemudahan untuk bisa hafal Quran. Ya, kemudian alhamdulillah juga Allah berikan kemudahan mendapat beasiswa bisa ke Mesir. Ya, alhamdulillah sampai tahapan ini ya kadang-kadang kalau mikir seperti nggak nyambung. Ya, alhamdulillah, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini pertama monggo kita punya niatkan ya, bagaimana punya visi dan misi bahwasanya kita dan keluarga kita itu semuanya di surga. Jadi, jadikan visi dan misi kita sebagai seorang muslim
kemudian dengan keluarga kita, lingkungan kita itu visi misinya bagaimana sama-sama bareng-bareng masuk surga. Ya. Jelas bagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini saya kira sudah masuk sekali ya ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah betul-betul, peliharalah ya, diri kalian masing-masing dan keluarga kalian ya, dari api neraka. Kemudian terkait dengan ahlullah ya, dengan ahlul Quran ini tentu ini banyak nanti beberapa kisah ya, yang memang orang tuanya bukan ahli Quran, memang bukan penghafal Quran ya, tapi punya gampangnya punya tirakat gitu. Punya tirakat, punya niat ya, jadi harus ditirakati. Yang pertama yang mungkin cerita cukup masyhur ya, Mbah Arwani ya. Terus Mbah Arwani ya, jadi kudus ya. Jadi Mbah Arwani ini mungkin sampai sudah tahu ya. Mbah Arwani ini ulama Quran ya, hafal Quran, hafal qiraah sab'ah ya, ngaji ke Mbah Munawir di Jogja ya. Beliau itu tidak pernah ke Timur Tengah ya, tapi punya kitab namanya Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat ya. Faidul Barokat, Faidul itu tumpah ruah, melimpah ruah keberkahan ya. Beliau tidak pernah ke Timur Tengah, bisa dikatakan juga tidak pernah ngaji dengan orang Arab, tapi punya kitab berbahasa Arab tentang qiraat tadi. Dan oleh kawan saya Dr. Agus Salim kemudian beliau meneliti, kemudian dijadikan tesis S2 di Al-Azhar, tidak tanggung-tanggung ya. Konon ini ceritanya orang tua beliau juga tidak hafal Al-Quran, bukan penghafal Al-Quran, tapi pecinta Al-Quran ya. Punya tirakatnya bagaimana? Setiap minggu menghatamkan Al-Quran ya. Kedua orang tua beliau per pekan itu punya target gimana caranya khataman Al-Quran. Nah, monggo Bapak sekalian juga para santri ya. Jadi targetkan nyuwun sewu khatam Quran tidak hanya pas Ramadan tok. Jadi khatam Quran itu ya kalau bisa di luar Ramadan juga ditarget. Monggo bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, syukur-syukur ya, 10 hari sekali, sepekan sekali ya. Dan monggo itu harus ya bareng-bareng ya. Jadi orang tuanya juga harus tirakat. Tentu dengan amal-amal yang seperti tadi boleh membaca Al-Quran ya. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa yang mulai didoakan putra putrinya yang tadi akan soleh-solehah semua, wabil khusus bisa dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Contoh lain ya, Syekh Aiman Swed, nah, ini Dr. Aiman Swed ya, beliau bisa dikatakan dari tokoh dalam bidang Al-Quran ya. Itu juga dari orang tuanya, kakeknya pun ya, punya cita-cita memang ya, tidak bisa hafal Al-Quran tapi ingin nanti anak keturunannya pun hafal Al-Quran gitu. Jadi boleh jadi ya, hari ini kita belum, tapi ketika kita sudah punya niat, ya Allah, moga-moga nanti ya, dari keluarga kami salah satunya ada yang bisa sampai menjadi penghafal Al-Quran. Jadi monggo bisa diniatkan, kemudian punya ikhtiar ya, harus senang dengan Al-Quran ya. Kemudian ini contoh yang lain juga, Ibnu Jazari, ini kalau yang ngaji Al-Quran, yang belajar tajwid pasti tahu namanya Ibnu Jazari ya. Ini tokoh yang juga hari ini
semua bacaan Al-Quran nyambung ke beliau. Silsilah ngaji, ya tadi ada disebut sanad, silsilah. Ya. Jadi fulan ngaji ke gurunya fulan, ngaji ke gurunya lagi, ngaji ke gurunya lagi, baca Al-Quran 30 juz di hadapan gurunya, ke gurunya lagi, nyambung. Semua umat Islam hari ini bacaan yang mutawatirah, artinya bacaan yang sah, diterima, boleh dibaca dalam sholat, itu semua nyambung ke Ibnu Jazari. Ibarat silsilah dari sana sini, dari Afrika, dari Asia, dari Amerika, India, Asia Tenggara, nanti ya, silsilah bacaan itu akan nyambung menginduk ke Ibnu Jazari, baru nyebar lagi ke ulama yang lain. Ternyata juga orang tuanya seorang pedagang ya, dari Damaskus, Syria. Orang tua beliau seorang pedagang ya. Memang juga menghafal Al-Quran ya, tapi tidak sehebat Ibnu Jazari ya. Suatu ketika ayah beliau berhaji. Ini sebabnya minum air zam-zam ya. Maaf, zam-zam 5 sudah. Oh, kalau kamar Rasulullah ya. Jadi ketika minum air zam-zam itu berdoa, ya Allah, moga Engkau karuniakan kepadaku seorang putra yang betul-betul menjadi ahlullah ya, betul-betul menjadi orang yang bisa dipercayai, bisa membanggakan dengan Quran. Betul ya. Jadi ini malam Sabtu nah. Akhirnya setelah itu ya, bulan apa? Di bulan 12 ya. Maka pas bulan Ramadan malam Sabtu seperti ini, tanggal 25 Ramadan, ba'da sholat tarawih, lahirlah yang namanya Muhammad Ibnu Jazari. Nah, jadi pas doanya dikabulkan ya, istri beliau mengandung, lahir pas bulan Ramadan, kurang lebih 9 bulan kemudian, tanggal 25 Ramadan ba'da sholat tarawih. Dan itu tercatat ya, tercatat dalam kitab-kitab ya, diceritakan oleh orang tua seperti itu. Dari beberapa kisah ini ya, monggo ya, saya mengajak pada jamaah sekalian, para santri juga, dan siapapun yang pada malam hari ini ya, monggo kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita harus mencoba untuk cinta kepada Al-Quran ya. Pak Ustadz, saya kan belum ngajinya belum lancar ya. Saya ngajinya masih belepotan ya, silahkan ada kesempatan ya, silahkan. Alhamdulillah hari ini banyak bisa mengikuti kajian-kajian ataupun ada tahsin ya, bahkan saya kira banyak ya, untuk umur tertentu ada gitu kan, untuk orang pensiun ada, orang nonton ada. Alhamdulillah hari ini banyak yang online ada, yang offline ada ya. Yang monggo kita tumbuhkan, kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana ikut serta ya, senang dengan orang ngaji ya, senang dengan pengajian ya. Nah, karena Al-Quran inilah yang bisa menyatukan kita semua ya. Maka ya, dakwah dengan Al-Quran ini ya, lintas umur, lintas organisasi ya, Al-Quran satu ya, nggak ada bedanya ya. Jadi Al-Quran ada perbedaan, baca khairan ya, tapi itu semua sumbernya sama dari Rasulullah ya, sama sumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disebutkan dalam Musnad Imam Ar-Rabi ya. Ini berkata sahabat Jabir bin Zaid ya, balaghani an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala ya, allimu auladakum al-Qur'an fa innahu awal ma yanbaghi an yuta'allam ya. Jadi dari Jabir bin Zaid ya, bahwasanya beliau dari Rasulullah ya,
kepadanya, alimu auladakum Al-Quran. Ajarkanlah anak-anakmu Al-Quran. Fa'innahu, sesungguhnya Al-Quran itu awal mayambari, pertama kali yang hendaknya untuk diajarkan. Jadi makanya tadi kenapa seperti Mbak Arwani tadi, dari kecil sudah mendengar Al-Quran ya. Lingkungan ini harus dibentuk ya, sedini mungkin ya. Syukur-syukur sejak dalam kandungan sudah mendengarkan Al-Quran ya. Ya, syukur-syukur orang tuanya ya sebelumnya sudah senang dengan Al-Quran ya. Kalau sekarang gimana Ustaz? Ya, sampai umur ya. Pokoknya kita niatkan, ya Allah, muka-muka dari keluarga saya nanti ada yang nurun ya. Insya Allah ya, Allah ijabah ya. Saya pun kok saat ini dari istilah saya pribadi ya, rata-rata orang biasa semua, bahasa saya orang biasa semua ya. Tapi alhamdulillah ada beberapa saya itu yang saya gitu ya orang kampung zaman dulu senang ya, punya langgar sendiri ya. Saya masih ingat waktu kecil langgarnya itu langgar panggung yang dari apa itu, dari bambu itu ya. Kalau sudah tinggi banyak tingginya gitu. Saya kecil masih menangis saya. Zaman bang saya punya musola sendiri ya, alhamdulillah di musola itu ngajari anak-anak kampung ngaji ya. Karena kebetulan kampung mbak saya dulu waktu kecil itu rumahnya masih welik ya. Jadi saya masih menangi itu rumahnya welik ya. Mungkin hari ini sudah jarang ya, tahu nggak kalau ini rumah dari daun rumbia, daun sagu, tahu ya? Jadi rumah zaman saya dulu waktu itu saya masih menemukan di mbah saya itu orang kampung itu rumahnya pakai ya, atapnya kayak daun sagu itu ya, temboknya pakai bambu-bambu itu ya. Malam hari kalau kebetulan ke sungai, sungainya jauh ya, nah, sungai jauh pakainya oncom ya. Kalau nggak kan di kebun nanti ke sungai jauh ke sungainya ya. Waktu itu belum ada listrik ya. Tahu sampai tahun 90-an itu masih belum ada listrik ya. Jadi alhamdulillah di suasana seperti itu yang bahasa saya ya dengan semampunya ngajar ngaji ya, dengan semampunya ngajar ngaji ya. Nah, membawa kita punya kesempatan dengan amal-amal tadi ya. Bisa saja dengan sedekah nih, dengan para penghafal Al-Quran ya, membantu memberi makanan kepada penghafal Al-Quran atau apapun ya. Karena kita yakin ya, semua kebaikan akan melahirkan kebaikan keberkahan yang lain ya. Jadi Allah memberi balasan tidak mesti balasan yang sama ya. Namanya rezeki itu kan nggak mesti bentuknya uang ya. Dengan sedekah, dengan membantu orang ya, sampai-sampai ya, gambar saya imatul anetorik ya, di jalan kok ada pisang ditaruh meleseti orang, jangan ambil ya, ada paku jangan ambil. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lain ya, jenengan sehat ya, bisa tetap ibadah ya, makan nggak ada pantangan, walaupun sudah umur 60-an tapi makan apa aja enak, mau soto mau rawon oke ya, nggak ada pantangan, makan durian boleh meskipun ya nggak banyak ya. Nah, itu sebuah kenikmatan ya. Banyak hal ya. Kemudian mungkin keluarganya ya, putra putrinya soleh ya, usahanya Allah berikan kemudahan, itu karena seperti itu ya. Jadi kita merasa ada ketenangan ya, karena orang yang dicari adalah ketenangan. Maka orang yang memberi pasti akan lapang ya. Maka ketika orang habis ngaji kok rasanya kemerungsung, berarti ada yang niatnya ada yang salah ya. Habis ngaji, habis ibadah kok rasanya kemerungsung nggak? Panas nanti rasanya panas. Nah, berarti ada sesuatu yang salah dari niat kita. Kita habis ibadah, habis sholat jamaah, habis dengar pengajian kok rasanya kita kemerungsung, nggak nyaman. Pasti ada niat yang perlu kita luruskan. Ini selalu diingatkan ya, dimanapun kita berada. Yang pertama adalah niat ini selalu diluruskan, mengharapkan
ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akan memberikan banyak hal, ya, banyak hal yang kadang-kadang tadi min haitsu la yahtasib, yang kadang-kadang tidak disangka-sangka, ya. Tidak dikatakan bahwasanya hal pertama yang harus diajarkan adalah Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an kalamullah sebagai pedoman, ya, pegangan untuk kita hidup. Kemudian, nah, bagaimana agar juga Al-Quran ini kokoh, ya? Maka dari Jundub bin Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityah. Ya, suatu ketika, ya, sahabat Jundub ini bin Abdullah ini ketika masih kecil, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sahabat-sahabat ini, ya, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Katakan seperti Ibnu Majah, ya. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allamal Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an. Fazdadna bihi imana. Jadi para sahabat ini, ya, ketika kecilnya bersama Rasulullah, mereka belajar tentang keimanan, akidah dulu yang dikokohkan, ya, sebagai pondasi, ya. Maka setelah, ya, sahabat Jundub dan teman-temannya ini belajar Al-Quran, maka Al-Quran itu bertambah keimanan. Ini dari sahabat Jundub, ya, rawahu Ibnu Majah. Jadi bagaimana, ya, dari kecil, ya, ini juga harus ditanamkan tentang keimanan yang benar, ya, sehingga ilmu itu ketika, ya, pondasinya benar, ya, seperti iman itu akan semakin tumbuh, ya, pohonnya rindang, buahnya enak, bisa menjadi peneduh, ya. Ketika ada angin, ada badai, tidak mudah goyah, mudah rungkat. Rungkat, ya, sama rungkat goyah. Ya, rungkat itu tumbang, ya. Tumbang tapi sama akar-akarnya. Nah, itu bahasa tumbang sama seakar-akar namanya rungkat. Kalau patah beda lagi, ya, bahasa Jawa itu beda. Kalau sama akar-akarnya rungkat, ya, tumbang seakar-akarnya. Nah, ini maka pondasi keimanan itu penting, ya. Karena, ya, kalau menghafal Al-Quran kemudian juga tidak belajar akidah, tidak belajar yang lainnya tentang ilmu lain, ya, khawatir justru, ya, tidak akan menambah, ya, tadi kebaikan, ya. Maka dikatakan di sini penting juga, ya, belajar bagaimana mengenalkan, ya, Allah, ya, kemudian bagaimana Al-Quran, ya. Bahkan Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali, ya, dalam Ihya Ulumuddinnya, ya, kitab fenomenal monumental dari Imam Al-Ghazali itu dalam masih awal-awal disebutkan ada 10 amalan hati bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Di antaranya yang beliau sebutkan di situ adalah fahmul Quran, paham bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Membacanya, menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Ini juga harus paham, ya. Harus ditanamkan bagaimana adab-adab Al-Quran, karena keimanan tahu bahwa ini kalamullah, ya, sesuatu yang suci, ya. Membacanya saja, mempraktekkan dengan ilmu tajwid fardu ain, ya. Kedudukannya fardu ain. Mempraktekannya, meskipun belajarnya fardu kifayah, tapi mempraktekannya itu adalah fardu ain, ya. Nah, bagi yang belum bisa bagaimana, ya, mendapatkan 2 pahala belajar dan pahala usaha terbata-bata, ya, pahala membacanya dan pahala belajar usaha kesungguhan. Nah, itu. Jadi fahmul Quran, faham kedudukan Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamullah, ya. Membacanya dengan tajwid,
tidak serampangan, ya. Ada ritmenya, ada aturannya. Ini gunahnya, ini matnya, ya. Nah, ini ada iqlab, ada ikhfa'nya. Bukan bahasa Arab biasa. Di luar Al-Quran nggak apa-apa, panjangan baca hadis nggak usah pakai gunah, pakai matobidi, mat wajib mutasil, baca ismun fasil, tidak perlu, ya. Jadi ini bagian dari mengenalkan bagaimana ini Al-Quran, ya. Harusnya semakin bertambah ilmu Al-Qurannya, bertambah semakin dekat keimanan tadi. Juga Ibnul Ghazali mengatakan juga di situ, ya, di antara beberapa amal-amalnya itu adalah ta'zim lil mutakallim, ya. Apa itu ta'zim mutakallim? Jadi ketika sedang ngaji itu, sedang berinteraksi itu, ya ta'zim lil mutakallim. Kita mengagungkan saat itulah kita sedang online dengan Allah. Jadi panjenengan ketika ngaji itu seakan-akan ini kalamullah. Kalam seakan-akan Allah berada di hadapan panjenengan dan panjenengan sedang matur ke Gusti Allah. Nah, ini penting. Jadi menanamkan bahwa Al-Quran kalamullah harus dihormati, harus dijunjung tinggi, ya. Jadi adab-adabnya dijaga, ya. Jadi bukan ngatus aneh gojek meluruan sana kemari, Al-Quran tenteng leweng-leweng, itu ditegur, ya. Maka adabnya itu Al-Quran letakkan di atas. Al-Quran di atas. Ini dalam beberapa kitab ulama itu disebutkan Al-Quran letakkan di atas. Kalau panjenengan punya buku, punya kitab Al-Quran paling atas letakkan. Ya. Maka zaman dulu saya masih ingat, ya, zaman bahasa itu kalau perlu taruh di pogo. Al-Quran kalau itu apa ya? Pogo itu apa itu biasanya? Plafon ya, atas ini ya. Jadi nyimpan Al-Quran walaupun jarang dibaca memang, tapi kadang-kadang begitu hormatnya, ya, Al-Quran taruh di atas. Itu orang dulu udah ngerti ini sesuatu yang sakral, ya, ini suatu pusaka lah kira-kira, ya, itu taruh di atas, ya. Dan saya alhamdulillah pernah punya murid yang ngajar saya orang Pakistan. Itu punya adab kalau ngaji Quran dibungkus, ya. Itu masih saya simpan di rumah. Jadi ketika pulang itu dikasihkan saya Quran. Jadi Qurannya itu enggak ini. Ada kayak kita apa? Taplak itu. Tetap meja untuk bungkus Al-Quran. Itu sampai seperti itu. Ada menurut saya orang Pakistan itu. Ya. Jadi kalau dia ngaji dibuka, Quran dibuka. Ya. Ada tempatnya. Ya. Ya ini bukan untuk melebihkan. Sebenarnya bagaimana kita menghormati Al-Quran, ya. Artinya apa? Ya Al-Quran harus dijaga, ya, jangan sampai letakkan di bawah, apalagi terbuka di lantai. Nah, ini penting bagaimana kita mendudukkan Al-Quran sebagai kalamullah yang paling tinggi di antara yang lain. Kita tafsir baru setelahnya, hadis baru terus. Ya, ini bagian dari mana kita mengagungkan Al-Quran kalamullah tadi, ta'zim lil mutakallim, ya. Jadi kita harus berusaha bagaimana ketika sedang ngaji itu kita ini betul-betul sedang online di hadapan Allah, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, bagaimana beliau ngaji? Beliau ngaji nggak kesusu-susu. Kalau nggak cepat nanti nggak keumanan untuk ayam kalau pagi-pagi, kalau ngajinya lama sekali, imamnya lama banget, nah ini nggak dapat kubur ayam nanti, ya. Nggak nututi, ya, nggak bisa dapat makan. Itu orang sudah ngaji sudah menikmati bagaimana ngaji itu. Maka Rasulullah SAW, ya, beliau kalau ngaji, ya, bertemu tentang surga, kebaikan, beliau berdoa di situ. Maka panjenengan, nah ini saya juga mungkin bisa membaca dengan Quran terjemah. Jadi begitu baca Al-Quran, dia terjemahnya ini suatu yang baik. Jenengan silakan berdoa. Ya. Nah, bertawasul dengan bacaan Al-Quran. Oke. Ketika baca Al-Quran itu langsung berdoa. Itu pun Rasulullah melakukan seperti itu. Ya, artinya panjenengan sedang online, ya. Sedang online
langsung nyambung kepada Allah. Ya, maka berdoa di situ. Kemudian baginda Nabi ketika bertemu tentang neraka, tentang azab, beliau juga beristiadah. Ya, beliau beristiadah, minta perlindungan ya Allah. Ya, jangan sampai kami digolongkan dalam golongan orang-orang yang celaka seperti ini, golongan yang di neraka. Nah, kita hendaknya seperti itu. Jadi meningkat, ya. Membaca Al-Quran tidak sekedar hanya pada lafaz saja, tapi monggo meningkat, ya, mulai memahami isinya. Dan silakan berdoa di situ, karena termasuk waktu yang terbaik, ya, ketika kita sedang membaca Al-Quran. Di awal boleh, di tengahnya boleh, di akhirnya juga boleh. Dan para santri juga demikian, silakan nanti setelah ngaji, ya, kan berdoa, ya, minta kepada Allah, ya, agar diberikan apa saja yang kebaikan-kebaikan yang diinginkan. Nah, tadi sudah mulailah dari menjadi pecinta Al-Quran, ya. Dan ya, tadi carilah alasan mengapa harus cinta kepada Al-Quran, ya. Nah, tadi visi misi kita agar saya dan keluarga saya bareng-bareng masuk surga. Tidak sampai ada yang hadis itu mengatakan akan beri syafaat kepada keluarganya, ya, sampai orang tua nanti akan diberikan mahkota, diberikan jubah dan sebagainya. Di hadis itu, ya, karena Nabi ahli walaupun Al-Quran, karena engkau dulu mengajarkan anakmu Al-Quran. Ya. Nah, ini kalau bisa, ya, ketika anak ngaji dipanggil juga ngaji, memberi contoh. Yang agak berat mungkin, ya, yang agak berat ketika anak panjenengan keluarga ngaji, yang jenengan juga ngaji. Meskipun sadar secara kemampuan pasti akan lebih cepat nyantol siapa. Kalau jenengan sama jenengan ngaji gitu, kira cepat siapa nyantolnya, anak atau cucu. Ya. Tapi pengalaman saya waktu di Mesir sana, ya, itu banyak teman-teman kami dari Rusia. Saya waktu itu belajar di markas Dr. Ahmad Syarawi, ya, Syekhul Quran Mesir ketika itu. Banyak teman-teman dari bekas Uni Soviet, negara tantang itu, dari Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, ya. Ya, Tajikistan itu yang tantangan itu semua dari 5 negara itu, tantangan semua. Ya, itu mereka baru lepas dari Soviet kan, dari komunis itu, dan banyak di antara mereka itu ke Mesir belajar. Jadi yang unik di sana itu bisa, ya, bapaknya umur 40 misalnya, anaknya umur belasan, bapaknya umur 13 itu sekelas. Sekelas. Ya, di Indonesia mungkin kayaknya sangat, mungkin ya. Sangat tidak mungkin ya, kalau di Indonesia ada sekolah formal kok isinya mbah-mbah sama cucu satu kelas. Ya, di sana saya menemukan itu ada kelas persiapan masuk Al-Azhar itu naik kelas ibadah, ya, kalau kelas ini Pak, persiapan, ya. Kelas persiapan itu ma'had itu ada. Jadi teman-teman dari Tantang itu yang mereka belum bisa bahasa Arab, belum bisa membaca, ya, itu duduk satu kelas dengan anaknya, belajar ilmu agama dan juga belajar Al-Quran, ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kita juga bisa yang memberi contoh, ya, oh ayo ngaji, karena mbah juga ngaji, bapak juga ngaji, ya. Nah, ini perlu kita mulai, ya. Apalagi ini mau Ramadan, ya. Jadi pemanasan, ya, dari kemarin sudah pemanasan untuk mulai ngaji, ya. Mulai pemanasan untuk ngaji tadi gimana sebelum Ramadan sudah khataman dulu, gitu, ya. Jadi nanti Ramadan nggak kaget, nggak berat, tidak akan berat. Ya. Mungkin kalau saya memandangi HP, lihat TV, lihat bola, mungkin tahan berjam-jam, malam pun bangun, gitu saya. Ya. Tapi kadang-kadang untuk ngaji mungkin berat pada subuh ngantuk. Nah, kembali tadi kita berusaha menjadi contoh, ya. Tidak ada kata terlambat, ya. Tidak ada kata terlambat, ya. Monggo bisa menjadi contoh untuk keluarga kita. Saya mulai cinta kepada Al-Quran, saya berusaha untuk membaca, saya berusaha untuk ngaji semampu saya,
Okay. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman ayat keduanya 'allamal Qur'an. Nanti bisa dibuka di tafsir Mukatsir disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kenapa mendahulukan mengajarkan Al-Qur'an di sini. 'Allamal Qur'an daripada khalaqal insan. Ya, susunan ayatnya di situ. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajarkan Al-Qur'an. Allah lah yang menciptakan tenggorokan semua manusia ini bisa baca Al-Qur'an. Gigi semua manusia ini, lidah, bibir, gusi, itu semua manusia itu fitrahnya membaca Al-Qur'an sebagaimana fitrahnya bertauhid. Jadi nggak ada istilah saya kan bukan orang Arab, mana mungkin bisa fasih. Semua kembali kepada usaha. Ya. Saya alhamdulillah 14 tahun di Mesir. Ya, saya 2005 baru pulang 2019. Ya, 14 tahun. Ya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan bertemu dengan banyak orang. Ya, pernah ngajar orang dari Pakistan, orang Nigeria pernah, orang Mesir sendiri, orang Sudan, orang Belanda pernah, orang Norwegia, orang Prancis, orang Amerika, terus dia masuk dari Jepang, hasil online. Jadi alhamdulillah ada mahasiswa dari Indonesia dulu, terus dari Thailand, dari Singapura, Malaysia yang ambil ngaji. Jadi banyak ya, orang Uzbekistan pernah waktu itu juga ngajar. Jadi intinya kita harus belajar. Orang Arab sendiri pun hari ini tidak jaminan mereka lebih fasih daripada kita. Ya. Karena orang Arab sendiri sekarang mereka bahasanya nggak bahasa Arab pun ini sudah bercampur-campur. Ya. Justru kadang-kadang juga agak sulit mengubah logat lokal itu. Nah, ini lagi tidak ada jaminan ya, kecuali kita mau orang yang belajar. Wa alaisal insani illa masa'a. Bagi orang itu adalah yang dia usahakan. Masalah hasil Gusti Allah yang akan ngatur. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha. Itulah yang akan dinilai. Ya. Proses itulah yang akan dinilai. Ya. Nah, hasil ya, Allah serahkan kepada Allah. Ya. Maka perusahaan ini ngapal saja. Ya. Lancar ya, itu adalah nanti. Ya. Karena interaksi dengan Al-Quran adalah interaksi seumur hidup. Interaksi seumur hidup. Saya sering katakan juga pesantren itu nggak ada istilah pensiun, istilah libur bagi penghafal Al-Quran. Nggak ada istilah libur ngaji. Ya, kalau kita sudah bisa menganggap bahwa Al-Quran kita deres, kita ngaji itu seperti kita makan. Ya, nah, kalau pesantren liburan, libur ngajinya, kamu libur makan aja sekalian. Pasti nggak mau, ya. Nah, dan kalau sudah terbiasa kebiasaan baik ini sudah hadir, sudah dibiasakan. Kalau enggak terlewat rasanya enggak enak. Panjenengan terbiasa berjamaah, ya, terbiasa berjamaah. Kok delalahnya tertidur gitu? Ya. Pasti akan berusaha mencari gimana harus jamaah, ya, harus berjamaah. Dan kita dibolehkan, ya, jangan nyari orang masjid kok terlambat, nyari orang yang sudah sholat bisa panjangan aja untuk jadi makmum. Ya, entah belah itu bisa. Jenengan subuh misalnya, subuh kan enggak ini, itu waktunya. Kok jenengan terlambat? Ya. Kita boleh mengajak satu orang yang sudah sholat untuk bermakmum dengan kita, biar kita dapat pahala berjamaah. Kita imamnya, orang yang sudah sholat itu menjadi makmum. Boleh. Adapun panjenengan bermakmum pada orang yang sholat sunnah juga boleh. Ya, itu saking bagaimana kita berusahanya. Ya, kalau sudah terbiasa itu kalau nggak dikerjakan rasanya ada yang kurang. Termasuk juga ngaji Al-Quran. Ya, kalau sudah biasa ngaji, kok nggak ngaji? Dari satu juz, kok kurang satu juz rasanya ada yang lain. Ya, kita seperti makanan, panjang kok dahar, kok nggak ada sambal, nggak ada petinya, kenapa? Nggak ada. Kalau bapak saya itu senang gereh gitu, senang gereh bakar itu senang. Nah itu, makan itu sudah bisa makan enak. Ya, gereh
dapat senggir ya, geseng pinggir. Ya, istilah keren senggir ya, geseng pinggir. Ya, itu enak ya. Nah, seperti itu kira. Jadi kita anggap bahwa Al-Quran seperti kita butuh makanan. Kalau rasanya kurang, porsinya kurang, ya rasanya nggak tenang. Seperti masih ada utang. Nah, jadi bagaimana ini bagian dari kita membiasakan mencintai Al-Quran agar bagaimana nanti di keluarga kita itu lahir juga para penghafal Al-Quran, ya, para ulama-ulama yang setidaknya bisa mendoakan kita nanti, bisa memberi syafaat kepada kita nantinya. Ya, yang tadi kembali ke awal, bagaimana visi misi kita semuanya masuk surga selamat semuanya. Anfusakum wa alaikum tadi. Baik, berkatan ya, cukup karena sudah azan isya. Sekali lagi pertemuan yang singkat, semoga memberikan manfaat, memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, dan insya Allah mudahkan untuk bisa bersilaturahim, bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf apabila ada hal-hal, perkataan ataupun hal lain yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan hati kita semuanya agar hati ini mudah menerima kebaikan, tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang yakin satu kebaikan akan berantai kepada kebaikan yang lain. Insyaallah demikian yang perlu sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.